Tokoh intelijen Indonesia sekaligus mantan Kepala BIN, Hendro Priyono meramalkan bahwa pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan memenangkan pemilu presiden 2024. Bahkan menurutnya, strategi yang disiapkan tim Prabowo Gibran adalah kemenangan satu putaran. Ya, apa yang melatari Hendro Priyono mengatakan demikian pemirsa, selama ini memang belum ada pernyataan resmi dari Hendro Priyono untuk mendukung Prabowo Gibran. Namun yang jelas kita ketahui, Hendro Priyono ini merupakan pendukung Jokowi selama ini, Alfa dan pemirsa. Nah, apakah mantan Kepala BIN itu hendak mengatakan kepada lawan-lawan politik Prabowo Gibran agar tidak mengganggu pasangan Prabowo Gibran? Apakah omongan Hendro Priyono ini juga sebagai pesan bahwa Jokowi sangat serius dalam mendukung pasangan Prabowo Gibran, pemirsa? Untuk mendiskusikannya telah bergabung bersama kami ada pakar ataupun pengamat militer dan intelijen, yaitu ada Pak Rizal Dharma Putra, kemudian ada pakar politik Mas Burhanuddin Muhtadi, dan juga ada Bang Ahmad Khairul Umam. Kita sapa terlebih dahulu selaku pakar politik juga. Selamat sore semuanya. Saya pertama ingin ke Pak Rizal Dharma dulu sebagai pakar intelijen dan juga pengamat militer. Pak Rizal, Anda membaca soal pernyataan Pak Hendro Priyono itu apa? Apakah memang betul beliau jangan-jangan kayaknya mau menyampaikan pesan nih ke lawan politik Prabowo Gibran bahwa ini Pak Jokowi benar-benar serius mendukung Prabowo Gibran dan kepada lawan politik yang lain jangan mengganggu pasangan ini? Pak Rizal. Ya, terima kasih. Selamat sore, Bapak. Memang sangat sulit ya untuk bisa mengklarifikasi apakah pernyataan seorang mantan Kepala Badan Intelijen itu verified atau tidak. Verified dalam hal ini adalah itu betul atau tidak. Karena selama seorang bekas Kepala Badan Intelijen dia ada afiliasi politik atau dia mendukung salah satu calon, maka itu bisa juga pernyataan tersebut merupakan satu deception, suatu penyesatan, atau suatu campaign. Bisa dua hal itu. Jadi sulit untuk bisa kita terima sebagai suatu pernyataan yang objektif dan merupakan suatu kebenaran. Karena inti dari intelijen itu sendiri adalah tiga hal. Ada fungsi dari intelijen, yaitu melakukan penyelidikan, pengamanan, dan melakukan penggalangan. Intinya selalu berangkat dari hal tersebut. Nah, kemudian apabila seorang ex kepala BIN kemudian terlibat untuk mendukung salah satu calon, tentu ada beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan. Apakah dia untuk mempropagandakan? Propaganda juga bagian dari kegiatan penggalangan dari satu lembaga intelijen. Mungkin waktu beliau masih di lembaga intelijen, seringkali melakukan propaganda, melakukan penggalangan. Dan juga kadang juga melakukan deception atau penyesatan. Ada di dalam intelijen yang namanya deception. Nah, ini pernyataan Pak Hendro, arahnya apa? Gitu. Bagian dari penggalangan untuk memaksimalkan dukungan kepada salah satu calon atau melakukan deception. Karena sebagaimana kita tahu di kubu Pak Ganjar juga ada menantu beliau yaitu Pak Andika. Kemudian Pak Hendro juga sangat aktif juga melakukan pertemuan-pertemuan dengan Pak Prabowo. Nah, sekarang secara politis posisi beliau itu ada di mana? Apa di antara kedua pihak tersebut atau dia ada di luar? Kalau ada di luar mungkin relatif kita masih bisa agak ya bisa dijadikan rujukan lah pernyataan dari Pak Hendro tersebut. Oke, kalau tadi kita ambil asumsi ada deception begitu, pengalihan fakta sebenarnya. Penyesatan begitu ya? Penyesatan itu, ya. Apa yang kemudian dituju dari penyesatan itu dari seorang Hendro Priyono? Dengan posisi Pak Andika di wakil kepala tim pemenangannya Pak Ganjar, mungkin Pak Hendro juga berupaya untuk melakukan deception, seolah-olah Prabowo akan menang, tapi ternyata bukan. Bisa juga seperti itu. Jadi spekulasinya terlalu banyak. Kalau merujuk kepada seorang ex kepala lembaga intelijen yang berada dalam posisi partisan. Kecuali beliau betul-betul berada di luar dan beliau menjalankan satu firma semacam seperti intelijen swasta seperti yang ada di negara-negara barat, ada Kroll segala macam yang bisa dijadikan rujukan dan melakukan kerjanya secara secara objektif. Saya agak
ragu posisi Pak Hendro ada di mana gitu. Itu yang jadi saya nggak berani gitu loh untuk nih apa namanya Arahnya merupakan kemana? satu bentuk dukungan propaganda, penggalangan atau penyesatan atau apa namanya iya satu pernyataan yang objektif gitu loh. Nah ini mesti kita apa namanya kita letakkan secara jernih posisi Pak Hendro itu ada di mana. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Bang Khoirul Umam. Bang Khoirul, kalau misalkan kita melihat, ini kan pertama harus jelas dulu nih. Anda melihat sebenarnya posisi Pak Hendro Priyono ini di mana? Apakah betul sebelumnya kita lihat memang bersama Pak Joko Widodo begitu? Apakah dalam hal ini ketika menyampaikan statement itu menunjukkan bahwa memang saat ini beliau berada mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, dan tujuannya arahnya mau ngapain? Kenapa, Pak Khoirul? Iya, memang kalau kita lakukan trace back dari 5 tahun ke belakang atau bahkan lebih lama dari itu, Pak Hendro Priyono memang memiliki kedekatan khusus dengan Pak Jokowi, dan juga dalam beberapa kesempatan yang lalu Pak Hendro Priyono juga hadir dalam sebuah acara kampanye atau sosialisasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Sehingga kemudian kalau misal ada semacam dugaan ada keberpihakan beliau kepada salah satu paslon, dalam konteks ini adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran, maka hal itu sah-sah saja dan itu memungkinkan hal itu terjadi. Tetapi kalau misal kemudian bagi lawan-lawan politik Prabowo Gibran, statement dari Pak Hendro Priyono tentu bisa ditafsirkan sebagai bagian dari upaya untuk melakukan cywar, yang salah satu motifnya adalah memecah konsentrasi lawan dan menciptakan kekhawatiran atau bahkan untuk menurunkan moral perjuangan, karena kalau misal dihadapkan pada statement itu tentu pemenangnya kemudian lebih clear. Tetapi di saat yang sama, meskipun tadi disampaikan ini adalah potensi deception atau upaya untuk memecah konsentrasi dan lain sebagainya, tetapi di saat yang sama statement dari Pak Hendro Priyono ini adalah sebuah upaya untuk mempertaruhkan kredibilitas beliau juga. Artinya kalau misalnya kemudian basis data informasi yang disampaikan beliau, basis analisis intelijen yang beliau sampaikan tidak betul, tidak benar, tidak legitimate, tidak valid, maka kemudian kredibilitas keilmuan beliau dan pengalaman beliau yang luar biasa dalam bidang intelijen juga dipertaruhkan di sana. Nah, oleh karena itu tentu kita perlu letakkan basis statement Pak Hendro Priyono pada level apa. Kalau kita merujuk pada Bapak analisis intelijen, itu Sherman Kent, beliau membagi menjadi 3 kategori analisis intelijen, mulai dari basic descriptive, kemudian current repertorial intelligence, atau spekulatif evaluative intelligence. Kalau misal memang betul statement dari Pak Hendro Priyono itu didasarkan pada sebuah analisis data intelligence yang memadai, maka bisa jadi ini dikategorikan sebagai sebuah upaya deteksi dini terhadap berbagai perkembangan dinamika yang berpotensi muncul dalam konteks politik dan juga demokrasi di Indonesia ke depan. Nah, oleh karena itu basis data semacam itu tentu melalui proses yang cukup panjang. Dalam konteks intelijen tentu datanya tidak hanya satu. Data-data dari survei barangkali juga dipertimbangkan. Kemudian intelijen tentu tidak hanya semata-mata berbasis pada spionase, tetapi juga berbasis pada arus informasi yang berkembang di media, kemudian laporan lapangan, hasil observasi, transkrip pembicaraan dari berbagai elemen. Nah, tentu di level itu kita juga harus cross-check sekali lagi. Pak Hendro Priyono, apakah didasarkan pada kalkulasi individu, ataukah barangkali beliau memiliki akses terhadap informasi hasil analisa intelijen yang kemudian beliau sampaikan di hadapan publik. Nah, oleh karena itu, tentu di sini bermata dua. Di satu sisi bisa dianggap sebagai sebuah cywar yang kemudian bisa menurunkan moral perjuangan rival-rival politik Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Tetapi di saat yang sama tentu kalau misal memang berdasarkan pada deteksi dini tentu bisa kemudian menjadi early warning system termasuk bagi rival-rival politik beliau. Oke, kredibilitas dari Hendro Priyono dipertaruhkan dengan pernyataan tersebut. Bagaimana kemudian pernyataan ini dinilai dari kacamata politik dan juga kacamata elektabilitas? Nanti saya ingin dengar suara dari Mas Burhan, Prof. Burhan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.